Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Azliana, NPM 2478209, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Saya Nabila Aila Rasati dengan NPM 247828022. Saya Meila Adiosari dengan NPM 2478082. saya Yura Elva dengan NPM 2478297. Baik, di sini kami dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet semester 4. Di sini kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah jaringan komputer yaitu pada modul 1 Single Area OSP versi 2. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini untuk modul yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu pada bagian 1.0 yaitu introduction. Yaitu di sini ada 1.1 why should I take this module, yang artinya mengapa saya harus mempelajari modul ini. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu dia letakatnya memberi kita ucapan selamat datang di konsep single area OSPF versi 2 ini. Yaitu di sini kita pada modul pertama yaitu di CCNA Enterprise Network Security and Automation versi 2 ENSA ya. Nah, jadi pada modul ini kita akan membahas konsep dasar Single Area OSPF versi 2 yang merupakan bagian dari pembelajaran CCNA Enterprise Network Security dan Automation-nya. Untuk memahami konsep ini, kita menggunakan sebuah contoh sederhana. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa em, pada modul ini kita disuruh membayangkan ketika kita ingin pergi pergi mengunjungi kakek atau nenek. Nah, saat itu kita ini kan sudah terlambat tuh. Sudah terlambat lalu kita melihat peta dan menemukan ada tiga pilihan rute. Rute yang pertama tidak bisa digunakan karena sedang ada perbaikan jalan. Rute kedua memang indah, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan rute ketiga tidak terlalu menarik, tetapi jauh lebih cepat karena menggunakan jalan tol. Nah, dalam kondisi tersebut, tentu kita memilih rute yang paling cepat agar bisa sampai tepat waktu. Nah, hal ini sama seperti pada di dalam konsep jaringan komputer, di mana paket data itu tidak perlu melewati jalur yang panjang atau tidak efisien, tetapi harus memilih ketika mengirim paketnya itu, yaitu memilih jalur yang tercepatnya. Nah, di sini makanya kita itu penting untuk mempelajari dari peran yaitu OSPF ya, teman-teman. OSPF yaitu protokol routing yang dirancang untuk menentukan jalur tercepat dari sumber ke tujuan. Jadi pada modul ini kita mempelajari konsep dasar OSPF dalam satu area yang disebut dengan Single Area OSPF. Nih, OSPF dalam OSPF versi 2. Lalu di sini ada 1.0.2 yaitu What will I learn to do in this module? Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Di sini dapat kita lihat judulnya yaitu Single Area OSPF Concept, yaitu konsep single area OSPF-nya ya. Tujuannya yaitu di sini tujuannya kita menjelaskan bagaimana single area OSPF itu bekerja pada jaringan point to point dan broadcast multi access network ya. Jadi pada modul ini kita itu akan memahami bagaimana OSPF bekerja dalam satu area, baik pada jaringan point to point maupun broadcast-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ada tiga topik utamanya ya, tiga topik utama yang akan kita pelajari pada modul satu ini, yaitu yang pertama ada OSPF, Feature and Characteristic, yaitu di mana kita akan memahami dasar-dasar dari OSPF.
Lalu yang kedua di sini ada OSPF paket, yaitu kita akan mempelajari jenis-jenis paket yang digunakan dalam proses OSPF. Dan yang terakhir di sini ada OSPF operation, yaitu bagaimana OSPF itu bekerja dalam menentukan jalur dalam jaringan. Jadi pada modul ini kita akan memahami OSPF mulai dari konsep dasar, terus jenis paketnya, hingga cara kerjanya bagaimana. Terus selanjutnya di sini ada download dan install paket tracer, yaitu di sini diberikan arahan untuk kita mendownload dan menginstalnya, yaitu bisa teman-teman klik link yang ada di sini untuk mendapatkan aplikasi Cisco Packet Tracer yang terbaru, dan kita juga dapat mengikuti petunjuk yang tersedia pada link yang sudah disediakan ini. Jadi Cisco Packet Tracer ini yang nantinya akan digunakan sebagai media simulasi jaringan untuk mempraktikkan materi yang akan kita pelajari. Lalu selanjutnya di sini ada 1.0.4 yaitu video Getting Started in Cisco Packet Tracer. Ini adalah video untuk memulai penggunaan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pemula, teman-teman yang belum pernah memakai Cisco Packet Tracer, ini ada video penjelasannya, yaitu di sini paket tracer itu apa? Jadi paket tracer ini ada penjelasannya ya teman-teman. Paket tracer ini adalah alat untuk mensimulasikan jaringan dalam dunia simulasi gitu. Jadi kita dalam eh, menggunakan simulasi untuk jaringan nyatanya, kita menggunakan paket tracer ini. Lalu di sini ada 3 menu utama, yaitu untuk yang pertama itu kita bisa menambahkan device eh, perangkat ya dan menghubungkannya ke kabel atau wireless. Lalu yang kedua kita bisa memilih, menghapus, mengecek, memberi label dan mengelompokkan perangkat. Yang yang ketiga, kita bisa mengelola jaringan, yaitu membuka filenya, menyimpan, dan mengatur profil. Nah, terus di paket tracer ini juga ada menu seperti ini yang dijelaskan menunya yaitu seperti ada open ya, ada open, save, dan save as. Eh, ya, dan ada exit juga sama seperti aplikasi lain. Tapi di sini untuk paket tracer ini ada dua yang khusus, yaitu ada open samples, yaitu open samples ini untuk membuka contoh jaringan yang tersedia. Sedangkan di sini ada exit dan logout comment, yaitu untuk keluar dan menghapus data login. Jadi di sini juga ada videonya yang dapat teman-teman tonton. Nah, di sini ada 13 menit ya. Jadi untuk memangkas waktu, teman-teman bisa menonton videonya yaitu pada modul pada di Netakat ini, yaitu di Netakat CCNA ENSA ini, yaitu pada modul 1 Single Area OSPF versi 2 konsep. Jadi intinya di video ini dia itu menjelaskan tampilan awal paket tracernya, ada toolbar bagian bawahnya, terus dia juga di video ini menjelaskan kategori perangkat jaringan, terus bagaimana cara kita memilih dan menggunakan device-device yang ada pada Cisco Packet Tracer ini, dan kita juga bisa membuat dasar jaringan pertama untuk simulasi jaringan. Selanjutnya di sini ada 1.0.5 yaitu Packet Tracer Logical and Physical Mode Exploration, yaitu kita mengeksplorasi mode logikalnya. Jadi pada bagian ini kita melakukan aktivitas di paket tracer ya. Jadi kita bisa mengeksplor, ini bisa di-download terlebih dahulu teman-teman. Terus ini ada panduannya juga di sini. Nah, ini ada panduan-panduannya untuk latihan sebagai latihan pertama saat kita menggunakan paket tracer ya. Jadi di sini sebagian besar perangkat ini kan sudah tersedia dan sudah terkonfigurasi pada paket tracer ini sehingga kita hanya perlu mengamati dan memahami struktur jaringan pada paket tracernya. Terus kita juga bisa melihat ada dua tampilan saat dibuka. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mengenal perangkat jaringan dan memahami bagaimana jaringan tersebut tersusun.
Lanjut, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian 1.1 SPF Feature and Characteristic, yaitu pada 1.1.1 ada Introduction to OSPF. Nah, di sini yaitu kita masuk ke pengenalan OSPF. Sebelumnya, pasti kita untuk yang belum mengenal OSPF, sebenarnya apa itu OSPF? Jadi di sini saya akan melakukan eh, penjelasan ya. Jadi di sini topik ini merupakan gambaran singkat tentang OSPF, yaitu Open Source Path First yang mencakup single area dan multi areanya. Nah, di sini kita menggunakan OSPF versi 2 yang digunakan untuk jaringan IP versi 4-nya. Sedangkan kalau OSPF versi 3 itu digunakan untuk jaringan pada OSPF pada IP versi 6. Ya, jadi di sini fokus utama dalam modul ini yaitu kita akan membahas single area OSPF versi 2. Nah, OSPF itu adalah protokol routing link state yang dikembangkan sebagai alternatif dari Distance Vector Routing Information Protocol atau yang disebut dengan RIP. Nah, RIP ini merupakan protokol routing yang cukup baik pada awal perkembangan jaringan dan internet. Namun, itu kan dulu ya. Kalau RIP ini hanya menggunakan hop count sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan jalur terbaik dan hal ini menjadi masalah. Jadi penggunaan hopcon ini menjadi tidak efektif lagi karena jaringan besar yang memiliki banyak jalur ya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi dia itu tidak efektif. Sedangkan OSPF ini memiliki keunggulan dibandingkan RIP karena memiliki konvergensi lebih cepat dan dapat digunakan pada jaringan yang jauh lebih besar. OSPF ini adalah link state yang menggunakan konsep area, di mana administrator jaringannya dapat membagi jaringan ke dalam beberapa area untuk mengontrol lalu lintas seperti update routing. Lalu di sini juga ada link, yaitu adalah interface ya. Di OSPF ini, link ini adalah interface pada router, di mana link ini juga bisa berupa segmen jaringan yang menghubungkan dua router atau jaringan sederhana seperti LAN Ethernet yang terhubung ke satu router. Lalu eh, jadi informasi tentang suatu kondisi link itu di sini disebut yaitu link state. Jadi semua informasi link state itu mencakup ada prefix line, and cost-nya. Selanjutnya di sini ada 1.1.2 yaitu komponen of OSPF yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan 1.1.2 yang dimana menjelaskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Jadi untuk komponen OSPF sendiri di sini dia tuh menjelaskan jadi semua protokol perutaan itu tuh memiliki komponen yang serupa. Jadi semuanya itu tuh menggunakan pesan protokol perutaan untuk bertukar informasi rute. Jadi pesan-pesan tersebut tuh membantu membangun. Nah, jadi pada sorry ya sinyal saya di sini jelek. Ntar saya melanjut. Hmm, Sebentar. Oke. Jadi, oke, melanjutkan dari penjelasan yang tadi. Jadi, pada OSPF sendiri tuh dia tuh memiliki tiga komponen utama yang saling bekerja sama, yaitu yang pertama yaitu routing protocol message. Kemudian yang kedua yaitu data structure dan yang ketiga algorithm. Jadi ketiganya itu digunakan untuk mengirim informasi, menyimpan data jaringan dan menghitung jalur terbaiknya. Jadi untuk root
routing protocol message sendiri. Jadi dia tuh menjalankan OSPF bertukar pesan untuk menyampaikan informasi perutaan menggunakan 5 jenis paket. Jadi paket-paket ini tuh ditunjukkan pada gambar yang di bawah itu, yang dimana dia tuh menggunakan beberapa jenis paket untuk berkomunikasi antar router. Nah, router itu tuh tidak langsung tahu kondisi jaringannya, maka mereka tuh perlu saling mengirim pesan untuk yang pertama yaitu mengenali router lain atau tetangga. Jadi yang kedua bertukar informasi, kemudian yang ketiga dia tuh memastikan data itu tetap sama dan akurat. Nah, jenis-jenis pesan apa saja sih yang dikirimkan oleh router? Jadi, jenis-jenis pesannya itu terdapat di sini, yaitu hello packet. Jadi, hello packet itu tuh digunakan untuk mencari dan menjaga hubungan dengan router tetangga. Jadi, tanpa hello router, tidak dia router tetangga tuh tidak bisa mengenali gitu. Kemudian yang kedua database description packet. Jadi di sini DBD ini berisi ringkasan database yang digunakan saat awal pertukaran data agar router itu tahu isi database router lain. Kemudian yang ketiga link state request packet. Nah, link state request packet ini eh, jika ada data yang belum lengkap, maka router tuh akan meminta data tersebut gitu. Kemudian untuk yang link state update packet, dia tuh digunakan untuk mengirim informasi lengkap tentang jaringan tersebut. Kemudian untuk yang link state eh, acknowledgement di sini digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa data sudah diterima. Jadi intinya pesan semua ini tuh membuat router bisa saling mengenali dan bertukar informasi jaringan. Oke, selanjutnya klik data struktur. Jadi pada data struktur ini, dia tuh semua informasi yang diterima dari pesan tadi akan disimpan dalam bentuk database di RAM. Jadi pesan OSPF itu digunakan untuk membuat dan memelihara 3 basis data sebagai ini nih, terlihat sebagai berikut yang terlihat di agency database, link state database, dan forwarding database. Jadi yang agency database itu dia tuh membuat tabel tetangga, kemudian yang kedua itu dia membuat tabel topologi, yang ketiga itu dia membuat tabel perutaan. Jadi tabel-tabel itu tuh berisi daftar router tetangga yang dimana digunakan untuk bertukar informasi perutaan. Jadi tabel tersebut tuh disimpan dan dipelihara di RAM. Jadi pada tabel tersebut secara khusus perintah yang digunakan untuk menampilkan setiap tabelnya. Bisa dilihat ya pada tabel-tabelnya yang dimana pada tabel database itu terdapat agency database, tabelnya Nickboard table, yang dimana deskripsinya untuk agensi database daftar semua router tetangga yang telah menjalin komunikasi 2 arah dengan router tersebut. Kemudian tabel ini tuh unik untuk setiap router. Kemudian dapat dilihat menggunakan perintah show IP OSPF Nickboard. Nah, kemudian untuk yang link state database yaitu tabel topologi, dia tuh menampilkan informasi tentang semua router lain di jaringan. Kemudian di database represent ini, basis data ini merepresentasikan topologi jaringan. Kemudian all routers ini, dia semua router dalam suatu area itu memiliki LSDB yang identik. Kemudian dia juga dapat dilihat menggunakan perintah show IP OSPF database. Kemudian yang forwarding database yaitu routing table, dia tuh melihat daftar root yang dihasilkan ketika sebuah algoritma itu dijalankan pada link state. Nah, tabel perutaan setiap root itu bersifat unik dan berisi informasi tentang bagaimana dan kemana paket akan dikirim ke router lain. Kemudian dia juga dapat dilihat menggunakan perintah show IP root. Oke, lanjut ke sampingnya, algoritma. Nah, pada algoritma sendiri, router ini tuh membangun tabel topologi menggunakan hasil perhitungan berdasarkan algoritma Dijkstra, Sort Path First, yaitu SPF. Algoritma SPF didasarkan pada biaya kumulatif untuk mencapai tujuan. Jadi, algoritma SPF itu membuat pohon SPF dengan menempatkan setiap router di akar pohon yang menghitung jalur terpendek di setiap node-nya.
Jadi pohon SPF itu kemudian digunakan untuk menghitung rute terbaik gitu. OSPF itu menempatkan rute terbaik ke dalam basis data penerusan yang digunakan untuk membuat tabel rutean. Nah, oke lanjut ke 1.1.3. Oke, jadi untuk 1.1.3 di sini eh, link state operation yang dimana pada link state operation dia itu digunakan untuk root menjaga informasi routing tetap akurat. Jadi router OSPF itu tuh menjalankan suatu proses umum yang disebut link state routing process hingga mencapai kondisi convergence. Jadi penjelasan intinya tuh SPF tuh tidak langsung tahu jalur terbaik root, tapi router tuh harus melalui beberapa proses terlebih dahulu sampai ke router selanjutnya gitu tentang kondisi jaringan. Jadi cost ini tuh ibarat jarak atau beban. Jadi semakin kecil cost, maka semakin dipilih sebagai jalur terbaiknya. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa ke atas deal, tidak ke atas dulu. Di sini terdapat beberapa compat by router ya. Yang pertama establish neighbor agencies. Kemudian kedua exchange link state adversement. Kemudian yang ketiga build the link state database. Yang keempat execute the SPF algorithm. Yang kemudian yang kelima yaitu choose the best route. Kebadil. Yang established network agencies ini, router ini tuh menggunakan SPF yang dimana dia tuh harus saling mengenali satu sama lain di dalam jaringan sebelum dapat berbagi informasi. Jadi dia tuh melakukan, jadi router OSPF tuh akan mengirimkan hello paket ke semua interface yang sudah diaktifkan OSPF untuk mengecek apakah ada router tetangga pada link tersebut. Jika terdapat router tetangga, maka router itu akan mencoba membangun hubungan yang disebut neighbor agency dengan router tersebut. Nah, bisa dilihat dari topologi ini sendiri. Oke, lanjut exchange lead state adversement. Dua, deal. Nah, jadi untuk exchange link state adversement sendiri, di mana setelah hubungan agensi itu terbentuk, router tuh akan mulai bertukar informasi yang disebut link state adversement ini sendiri. Nah, LSA ini berisi informasi mengenai kondisi atau state ya, dan biaya atau cost dari setiap link yang terhubung langsung dengan router tersebut. Jadi router tuh akan mengirimkan LSA ke semua neighbor yang terhubung. Jadi neighbor yang menerima LSA akan langsung meneruskan LSA tersebut ke neighbor lainnya. Nah, meneruskan itu disebut flooding ya. Dan proses ini terus berlanjut hingga semua router dalam area itu memiliki semua informasi LSA ya. Bisa dilihat dari gambar ini, topologi ini. Dia tuh warna oranye-oranye ini dia meneruskan ya. Kemudian ketiga, build link state database. Jadi setelah LSA itu diterima, router OSPF itu akan membangun sebuah database yang disebut dengan Link State Database atau LSDB atau dikenal juga sebagai topologi table. Jadi database ini tuh berisi seluruh informasi tentang topologi jaringan dalam satu area. Jadi yang dimana router itu mulai menyusun semua informasi yang diterima menjadi sebuah peta jaringan. Nah, peta ini berisi semua router dan bagaimana mereka saling terhubung, yang dimana semua router dalam satu area akan memiliki LSDB yang sama. Kemudian yang keempat, execute the SPF algorithm. Empat, empat. Nah, di mana selanjutnya setelah router melakukan LSDB, dia akan menjalankan algoritma shortest path first atau SPF. Jadi proses ini tuh digambarkan dengan roda gigi pada ilustrasi yang terlihat ya, yang di mana dia tuh menunjukkan bahwa router itu sedang melakukan perhitungan.
Jadi algoritma SPF itu akan menggunakan informasi COS yang ada dalam LSDB untuk membentuk sebuah struktur yang disebut SPF3 atau pohon jalur terpendek. Ini yang terlihat ya pada gambar SPF3. Kemudian jadi pada tahapan ini tuh dia tuh mulai berpikir gitu. Dari peta jaringan tadi, router tuh akan menghitung semua kemungkinan jalur, lalu menentukan jalur mana yang paling efisien berdasarkan cost. Jadi hasilnya adalah struktur pohon yang menunjukkan jalur tercepat ke semua tujuan. Oke, yang kelima, choose the best route. Yang dimana setelah SPF3 terbentuk, router tuh akan memilih jalur terbaik di setiap jaringan. Tujuannya tuh dia tuh akan memasukkan ke dalam routing table. Namun di route ini tuh hanya akan dimasukkan jika tidak ada sumber route eh, lain gitu yang memiliki administrative distance lebih kecil seperti static root. Jadi semua keputusan pengiriman paket itu akan didasarkan pada isi routing table ini. Oke, jadi untuk kesimpulan yang alur bagian satu titik satu titik 1.3 ini, dia itu router itu mulai dengan mencari tetangga menggunakan Hello Packet, kemudian membangun hubungan agensi. Setelah itu router saling bertukar informasi melalui LSA yang disebarkan ke seluruh jaringan. Jadi semua informasi tersebut dikumpulkan dan disusun menjadi LSDB yang dapat menggambarkan topologi jaringan. Jadi selanjutnya router hanya menjalankan algoritma SPF untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan cost. Jadi intinya OSPF itu bekerja secara bertahap dari eh, tidak tahu apa-apa menjadi tahu seluruh jaringan serta dia memilih jalur terbaik gitu. Kemudian lanjut ke 1.1.4. Jadi di mana pada single area and multi area OSPF di sini untuk membuat OSPF menjadi lebih efisien dan mudah dikembangkan atau scalable, OSPF itu mendukung konsep routing secara hierarki dengan menggunakan area. Jadi area dalam OSPF adalah sekumpulan router yang memiliki dan berbagi informasi link state yang sama di dalam link state database atau LSDB. Kemudian OSPF itu tuh diimplementasikan dalam dua cara, yaitu yang pertama single area OSPF, yang kedua multi area OSPF. Jadi untuk single area OSPF sendiri, dia tuh kondisi di mana semua root itu berada dalam satu area yang sama atau best practice yang dimana dia itu menggunakan kemungkinan area 0 sebagai area utama. Jadi dalam model itu sebuah jaringan OSPF tuh tidak dibagi-bagi. Jadi semua router tuh eh, berada dalam satu area saja. Jadi ini jadi OSPF area ini tuh cocok untuk jaringan kecil atau sederhana karena konfigurasinya yang lebih mudah dan tidak terlalu kompleks. Kemudian multi area OSPF yang dimana pada multi area OSPF dia itu mengimplementasikan OSPF yang menggunakan beberapa area dalam bentuk hierarki. Jadi semua area itu terhubung ke backbone multi area OSPF deal atau area 0, router yang menghubungkan antar area disebut sebagai area border router atau ABR, yang dimana pada jaringan dia tuh cocok pada jaringan besar, yaitu satu area saja tidak cukup karena datanya terlalu banyak, kemudian proses perhitungannya jadi berat. Maka jaringan itu dibagi menjadi beberapa area, yang mana router itu akan menghubungkan area yang disebut dengan ABR gitu. Fungsinya untuk menghubungkan antar area, kemudian meneruskan informasi router. Kemudian, oke, jadi pada kesempatan kali ini, tadi videonya terjeda karena Zoom-nya bukan premium. Jadi kita lanjut lagi untuk part yang kedua. Lanjutkan dari video yang sebelumnya, saya berhenti pada 1.1.4 yang menjelaskan tentang eh, single area OSPF serta multi area OSPF. Jadi di sini saya akan lanjut ke 1.1.5 yaitu multi area OSPF 1.1.5 Dila. Jadi pada
1.1.5 multi area OSPF. Multi area OSPF itu satu domain routing yang besar dapat dibagi menjadi beberapa area yang lebih kecil, yang dimana dia tuh mendukung routing secara hierarki. Jadi routing itu tetap dapat terjadi antar area yang disebut inter area routing, namun banyak proses routing yang berat seperti perhitungan ulang, kemudian hanya dilakukan di dalam area tersebut. Jadi eh singkatnya, jaringan besar itu tidak dibiarkan satu bagian saja, tetapi dibagi menjadi beberapa area agar lebih ringan. Walaupun dibagi, router itu tidak bisa saling berkomunikasi antar area. Yang penting, proses proses berat itu seperti perhitungan ulang tidak dilakukan di seluruh jaringan, hanya di area tertentu saja. Kemudian ketika sebuah router itu menerima informasi, dia tuh eh, ketika sebuah router itu menerima informasi baru mengenai perubahan topologi dalam satu area, misalnya terdapat penambahan, penghapusan, atau perubahan link, maka router tersebut tuh harus menjalankan ulang algoritma SPF-nya dan memperbarui routing table. Jadi algoritma SPF ini membutuhkan banyak sumber daya CPU dan waktu perhitungannya bergantung pada area tersebut. Ke bawah, Dil. Coba. Oh, ke atas aja. Jadi di sini terdapat the hierarchy topology design option with multi-area OSPF can after the following advance. Jadi di sini terdapat tiga, yaitu smaller routing tables. Yang dimana pada smaller routing tables, di ini table routing menjadi lebih kecil karena jumlah entry itu lebih sedikit. Yang dimana hal ini tuh terjadi karena jaringan itu dapat diringkas atau route summation antar area. Namun fitur ini tidak aktif secara default, gitu. Jadi dengan pembagian area, router itu tidak perlu menyimpan semua detail jaringan. Jadi database itu bisa diringkas, kemudian jadi routing table lebih kecil dan ringan. Kemudian yaitu reduced link state update overhead. Jadi di sini dia tuh dengan membuat sebuah area yang lebih kecil, kebutuhan pemrosesan dan penggunaan memori itu menjadi lebih rendah. Penjelasannya, karena update itu tidak menyebar ke seluruh jaringan, maka traffic update berkurang, kemudian kerja root itu lebih ringan. Yang ketiga, reduced frequency of OSPF calculation. Jadi di sini tuh dia multi area OSPF itu membatasi dampak perubahan topologi hanya pada area tertentu. Jadi proses flooding LSA akan berhenti di batas area tersebut. Kalau ada perubahan, yang pertama hanya area tersebut yang sibuk, kemudian kedua area lain tidak terganggu gitu. Yang dimana itu membuat sebuah jaringan lebih stabil. Contohnya pada gambar root deal ke bawah, Dila ke bawah, ke bawah. Oke, contohnya pada gambar tersebut bisa dilihat ya. Yang di mana R2 atau ABR. Nah, R2 itu sebagai area ABR ya, yaitu area border router. Yang di mana jika terjadi perubahan topologi di area 51, maka semua router di area 51 akan menjalankan ulang algoritma SPF. Yang dimana dia tuh akan membuat SPF tree baru dan memperbarui routing table mereka gitu. Nah, ABR pada R2 ini, dia tuh akan mengirim LSA ke area 0. Area 0, dan informasi ini akan menyebar ke seluruh domain OSPF. Nah, jenis LSA ini tidak menyebabkan router di area lain tuh menjalankan ulang algoritma SPF. Jadi router tersebut tuh hanya perlu memperbarui LSDB dan routing table. Kemudian gambar tersebut juga tuh menunjukkan konsep bahwa perubahan jaringan itu hanya berdampak pada area lokal. Nah, area lokal sendiri yaitu area 51 ya, router 2 ini. Jadi terdapat tiga area. Yang pertama area 1 sebelah kiri, area 0 itu yang tengah sebagai backbone-nya, kemudian area 51 itu yang di sebelah kanan.
Jadi router 2 adalah ABR yang menghubungkan area 0 dan area 51. Tanda X Tanda X tersebut itu menunjukkan adanya link failure atau gangguan jaringan di area 51. Dampak yang terjadi, gangguan itu hanya berdampak pada area 51. Jadi router di area 51 itu akan bertukar LSA, kemudian menjalankan ulang SPF. Jadi router 2 tuh membatasi penyebaran LSA. Jadi tidak semua informasi disebarkan ke area lain secara penuh. Jadi dia tuh hanya berputar di area 51 saja. Jadi area 0 dan area 1 itu tidak perlu menjalankan SPF ulang. Mereka hanya update routing table dan tidak perlu melakukan perhitungan berat. Jadi kesimpulan pada OSPF sendiri, dia tuh membagi jaringan besar menjadi beberapa area agar lebih efisien. Ketika terjadi perubahan, hanya area terkait yang melakukan perhitungan ulang, sementara area lain tidak terbebani itu. Hal ini tuh membuat penggunaan CPU itu lebih ringan, kemudian routing table itu lebih kecil dan jaringan lebih stabil. Intinya, masalah di satu area itu tidak akan merusak seluruh jaringan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Hmm. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang OSPF V3, yaitu pengembangan dari OSPF V2 yang digunakan untuk jaringan berbasis IPv6. Nah, seperti yang kita tahu pada IPv6, istilah alamat jaringan disebut sebagai prefix dan untuk subnet max-nya disebut prefix like. Nah, OSPF V2 Nah, OSPF V3 berfungsi untuk bertukar informasi routing eh, root bisa agar router bisa mengisi tabel routing IPv6 dengan prefix dari jaringan lain. Kalau dibandingkan dengan OSPF V2, sebenarnya cara kerjanya hampir sama atau hampir mirip. Cuma bedanya itu di OSPF V2 hanya berjalan di IPv4. Nah, sedangkan untuk OSPF V3 berjalan di IPv6. Jadi, OSPF V2 akan bertukar informasi dengan sesama router IPv4, sementara untuk OSPF V3 itu bertukar informasi dengan router yang menggunakan IPv6. Nah, untuk OSPF V3 juga tetap menggunakan algoritma yang sama Oh, yaitu SPF atau Shortest Path First untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Hal penting lainnya yaitu meskipun OSPF V2 dan OSPF V3 itu mirip, keduanya berjalan secara terpisah. Artinya masing-masing memiliki neckboard neckboard topologi serta router table masing-masing atau sendiri-sendiri gitu. Nah, di sini ada gambar. Nah, eh, di sini terlihat pada gambar router satu dan router 2 masing-masing menyimpan informasi eh, di OSPF 2 untuk IPv4 dan OSPF V3 untuk IPv6 secara terpisah. Selain itu, konfigurasi dan perintah untuk OSPF V3 juga hampir sama dengan OSPF V2. Jadi kalau kita sudah memahami tentang OSPF V2, maka untuk selanjutnya untuk OSPF V3 itu tidak terlalu sulit karena dia hampir mirip. Nah, eh, di OSPF V3 juga sebenarnya bisa mendukung IPv4 melalui fitur address families, tapi itu tidak dibahas lebih lanjut di materi ini. Nah, kesimpulannya yaitu dari eh, 1.1.6 yaitu OSPF V3 adalah OSPF yang digunakan untuk IPv6 dengan cara kerja yang mirip
hampir mirip dengan OSPF-V3, tetapi berjalan di jaringan yang berbeda dan memiliki proses yang terpisah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari OSPF-V3. Oke, di sini sebab yaitu 116 deal. Eh, 124. Hello paket itu. 124. Oke, di sini masuk di subbab sebentar. Nah, jadi pada subbab 124 ini adalah sebuah uh, penjelasan dari sebuah paket OSPF tipe 1 adalah itu adalah paket hello. Nah, jadi paket hello ini digunakan untuk untuk melakukan hal-hal yang menemukan yang menemukan tanaman tetangga OSPF dan menetapkan kedekatan antar tanaman, lalu mengiklankan parameter yang harus disepakati oleh dua router agar dapat menjadi tetangga. Dan ketiga itu akan memilih Designate Router atau DR dan backup Designated Router BDR pada jaringan multi-access seperti Ethernet dan link point-to-point yang tidak memerlukan DR ataupun BDR. Nah, di sini contohnya dari isi paket Hello OSPF itu ada pada gambar diagram ini. Di sini, oke. Nah, jadi di sini em, OSPF itu akan memulai mencari atau mengenali router dari satu jaringan. OSPF itu diaktifkan, router itu akan paket yaitu hello. Sebentar. Ke alamat yang ditentukan ya dan membawa router ID sebagai identitasnya. Nah, di sini pada help paket dari router satu ini dia beri ini di maaf hel jadi pada hello paket dari R1 ini dia akan berisi pesan yaitu ini adalah ID saya apakah ada pada router lain di jaringan ini. Nah, jadi semisalnya router lain ataupun misalnya R2 itu menerima pesan tersebut dan merespon maka dia akan melakukan pembentukan hubungan yaitu adjacency yang akan mulai terjadi. Nah, jadi di sini pada gambar ini kita bisa pahami bahwa alurnya itu router itu awalnya belum mengenal siapapun yaitu down dan lalu dia akan memulai mengirimkan hello untuk mencari tetangga. Ini adalah langkah pertama sebelum router itu benar-benar bisa saling terhubung dan
menukarkan informasi routing. Oke, di sini lanjut deal 131. 131 deal. Nah, di sini kita masuk di OSPF operation. Nah, jadi pada subbab 131 di sini dia menampilkan eh, video ya, OSPF operation. Nah, jadi di sini pada sebab ini dia menjelaskan bahwa bagaimana proses OSPF itu bekerja dari awal sampai semua router dalam jaringan itu mencapai kondisi convergence ataupun sinkron dan stabil. Nah, jadi pada video ini eh, Dari, jadi di awal video, ketika OSPF itu mengaktifkan pada sebuah interface, router itu belum mengenal router lain, jadi sehingga berada di kondisi down. Nah, jadi router itu akan mulai mengirimkan hello paket ke alamat multicast untuk mencari tetangganya. Nah, jadi jika ada respon dari router lain, maka hubungan mulai terbentuk dan status naik menjadi init. Nah, jadi setelah itu dia akan berkembang menjadi two-way ketika router itu saling mengenal satu sama lain. Nah, setelah melakukan two-way tadi pada jaringan seperti Ethernet akan terjadi pemilihan designated router yaitu DR. Nah, dan backup designated router BDR. Nah, jadi tujuannya itu supaya komunikasi itu tidak terlalu kompleks. Karena tanpa DR ataupun BDR itu harus yang akan menyebabkan traffic berlebihan. Nah, di router ini juga dia akan masuk ke tahap sinkronasi database yaitu topologi jaringan. Nah, proses ini dia akan memulai dari X-star di mana router itu akan menentukan siapa yang lebih dulu mengirimkan data dan kemudian exchange mereka akan saling bertukar ringkasan database ya yaitu DBD paket. Nah, jika ada informasi yang belum lengkap, router itu akan meminta detail menggunakan link state request dan dijawab dengan link state update LSU. Nah, jadi proses ini dia akan berlangsung di tahap loading. Nah, dan terakhir router, ketika semua informasi sudah lengkap dan sama, router itu akan mencapai kondisi full, yang berarti semua router itu sudah memiliki database yang sinkron dan jaringannya konvergen. Nah, jadi di kesimpulan di video pada 131 ini, itu OSPF itu bekerja secara bertahap melalui beberapa step untuk memastikan bahwa semua router itu saling mengenal, memilih peran yang efisien yaitu bisa DR ataupun BDR, lalu bertukar informasi sehingga pemahaman topologi terjadi. Oke, lanjut deal 132. Nah, selanjutnya di 132 ini di sini kita masuk di OSPF operational state. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan bahwa bagaimana proses kerja OSPF secara langsung itu bertahap sejak router pertama kali aktif sampai seluruh jaringan yang mencapai kondisi stabil atau convergence. Nah, jadi intinya OSPF itu tidak langsung bertukar informasi routing begitu saja, tetapi dia memulai beberapa tahap yaitu state yang terstruktur agar data tersebut yang dibagikan itu benar-benar akurat dan sinkron. Nah, jadi ketika router itu baru terhubung ke jaringan, ia belum mengenali router lain. Nah, pada kondisi ini router itu berada di down state. Nah, jadi berarti belum menerima paket hello paket dari siapapun. Namun router itu sudah memulai mengirim hello paket untuk mencari tetangganya. Begitu router itu mulai menerima hello paket dari paket lain,
maka ia masuk ke init state. Nah, jadi di tahap ini router itu sudah tahu ada perangkat lain di jaringan, tetapi belum eh, tetapi hubungannya belum dua arah sepenuhnya. Nah, jadi hubungannya itu menjadi lebih jelas ketika dia masuk ke two-way state. Nah, yaitu kedua router itu saling mengenal satu sama lain, yaitu masing-masing router itu melihat ID dirinya sendiri di hello paket lawan. Nah, jadi pada tahap ini komunikasi sudah menjadi dua arah. Nah, jika jaringan yang digunakan itu adalah multi akses seperti Ethernet, maka disinilah eh, disinilah terjadi pemilihan designet router atau DR tadi dan backup designer untuk mengatur sesi. Jadi setelah itu router itu akan memulai masuk ke tahap pembentukan dan sinkronasi database topologi jaringan. Nah, jadi proses ini dimulai dari X-start state, di mana kedua router itu menentukan siapa yang mulai pertukaran data dan mengatur urutan pengiriman. Lalu dia lanjutkan ke exchange state, di mana router itu akan saling bertukar ringkasan database. Nah, jadi eh, dari ringkasan ini masing-masing router itu bisa mengetahui apakah ada informasi yang belum dimiliki. Nah, jika ternyata masih ada yang belum lengkap, router itu dia akan masuk ke loading state, di mana mereka akan informasi detail menggunakan LSR request dan LSU update. Nah, jadi proses ini dia akan memastikan semua informasi routing itu benar-benar lengkap. Nah, akhirnya ketika semua data itu sudah sama dan tidak ada lagi informasi yang eh dipertukarkan, router itu mencapai full state. Pada kondisi ini juga database pada topologi antar router sudah sinkron sepenuhnya. Nah, maka OSPF itu dianggap telah mencapai convergence. Nah, jadi router itu dia bisa menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF dan menjalankan routing secara optimal. Nah, jadi keseluruhan ini dia menunjukkan bahwa OSPF itu dia bekerja secara bertahap dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap router itu memiliki pemahaman jaringan yang sama, sehingga keputusan routing itu diambil dan menjadi akurat dan efisien. Oke, lanjut ke subbab 133 Dil. Nah, di 133 ini kita masuk di established agents. Nah, ini di, kita menjelaskan bahwa bagaimana awal mula dua router OSPF itu saling terhubung dan mulai seolah berkenalan hingga akhirnya dia membentuk hubungan agensi. Nah, jadi ketika OSPF itu diaktifkan, pada sebuah request, router itu langsung tahu apakah ada router lain di jaringan tersebut. Nah, jadi oleh karena itu, router itu dia akan mengirimkan sebuah paket ke semua interface yang sudah diaktifkan oleh OSPF. Nah, jadi paket tersebut itu dia berisi informasi penting. Nah, terutama itu ID, yaitu identitas unik dari router dalam jaringan OSPF. Nah, router ID ini dia terbentuk dari angka yaitu 32 bit yang mirip seperti alamat IP versi 4. Nah, dan fungsinya itu sangat penting untuk membedakan satu router dengan router lainnya. Nah, jadi dalam paket ini dia tidak dikirim secara sembarangan. Nah, melainkan ke alamat khusus multicast. Nah, yang memang digunakan untuk semua router OSPF. Nah, artinya hanya perangkat yang menjalankan OSPF saja yang mendapatkan atau memproses paket ini. Sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan terarah.
Nah, ketika sebuah router itu menerima paket dari router lain, maka ia akan memeriksa apakah router ID pengirim sudah ada di daftar tetangganya ataukah belum. Nah, jika belum ada, maka router tersebut akan mulai mencoba membangun hubungan dengan router pengirim. Nah, proses inilah yang disebut dengan network agency. Nah, jadi dengan kata lain, tahap ini itu adalah sebuah proses perkenalan antar router. Nah, router itu akan saling mengirim paket. Nah, jadi saling mengenali identitas masing-masing, lalu mulai membangun hubungan jika proses ini berhasil dan berkelanjutan ke tahap berikutnya, baru informasi routing dan jalur terbaik di jaringan. Nah, intinya di bagian ini tanpa adanya pengiriman dan penerimaan paket serta pengenalan router ID, router OSPF itu tidak akan bisa membentuk hubungan sehingga seluruh proses routing itu tidak bisa berjalan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini kita melanjutkan tadi karena terlewat di bagian 1.2.1. Nah, di sini ada video. Di sini video tentang OSPF yang tadi sempat kita bahas. Di sini teman-teman bisa menonton video fullnya. Lalu selanjutnya kita ke bagian 1.2.2. Nah, di sini yaitu bagian types of OSPF packet. Bagian ini kita membahas lebih dalam tentang jenis-jenis paket OSPF atau yang disebut juga link stage paket. Nah, paket-paket ini merupakan alat utama yang digunakan oleh OSPF untuk menentukan jalur tercepat dalam jaringan. Selain itu, paket ini juga digunakan untuk membangun hubungan antara router dan bertukar informasi routing. Nah, di sini ada 5 jenis paket utama dalam OSPF, yaitu di sini ada type A, Hello Packet. Nah, paket ini digunakan untuk membangun dan menjaga hubungan antara router OSPF atau yang disebut juga adjacency. Nah, lalu yang kedua yaitu database database description DBD paket. Nah, paket ini berisi ringkasan dari link stage database atau LSDB milik router pengirim. Nah, router penerima akan membandingkan data ini dengan database miliknya. Tujuannya supaya semua router dalam satu area memiliki informasi yang sama untuk membentuk jalur terbaik. Lalu yang ketiga yaitu link stage request atau LSR. Nah, jika ada informasi yang belum lengkap, router akan mengirim paket eh, LSR ini untuk meminta detail tambahan dari router lainnya. Lalu yang keempat ada link state update atau LSU. Nah, paket ini digunakan untuk mengirimkan informasi lengkap sebagai jawaban dari si LSR tadi atau link state request eh, at- untuk mengumumkan perubahan jaringan. Nah, di dalam LSU atau link state update terdapat beberapa jenis link state other advertisements atau LSA. Dan yang terakhir di sini ada link state acknowledgement.
Paket ini digunakan sebagai konfirmasi bahwa LSU sudah diterima. Jadi komunikasi antar router jadi lebih andal. Nah, kesimpulannya dari ini semua yaitu kelima paket ini bekerja secara berurutan untuk memastikan semua router memiliki data yang sama dan dapat menghitung jalur tercepat menggunakan algoritma SPF. Lalu selanjutnya 1.2.3 di link stage update. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang link stage update dalam OSPF, yaitu proses pertukaran informasi routing antar router. Nah, eh, awalnya router akan saling mengirim database description atau DBD yang types 2 tadi. Nah, paket ini berisi ringkasan dari isi database OSPF atau LSDB milik router. Lalu router lalu router penerima akan membandingkan data tersebut dengan database miliknya. Jika ada informasi yang belum lengkap, router akan mengirim link stage request atau LSR types 3 yang tadi untuk meminta detail tambahan. Selanjutnya, router yang diminta akan merespon dengan lead stage update atau LSU. Setelah itu paket ini berisi informasi lengkap tentang kondisi jaringan. Nah, setelah menerima LSO, router akan mengirim link stage acknowledgement atau LSH types 5 sebagai tanda bahwa data sudah diterima. Selain untuk membalas permintaan, LSU juga digunakan untuk mengirim update routing. Misalnya jika terjadi perubahan pada jaringan seperti link down atau link baru. Nah, di dalam LSU terdapat LSA atau Link State Advertisement, yaitu informasi detail tentang rute jaringan tujuan. Nah, lalu perlu diperhatikan juga, meskipun sering dianggap sama, sebenarnya LSU eh, dan LSA itu berbeda. LSU adalah paket pengiriman, sedangkan untuk LSA adalah informasi. Jadi, satu LSU bisa membawa satu atau lebih dari LSA. Kesimpulannya, proses ini memastikan semua router selalu memiliki informasi jaringan yang terbaru dan akurat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tadi untuk bagian 1.3.4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi database OSPF. Nah, jadi setelah status two-way, router itu bertransisi ke status sinkronisasi database. Sementara paket Hello itu digunakan untuk membangun neighbor agency atau kedekatan tetangga. Nah, di sini kan OSPF memiliki 4 tipe paket lainnya yang digunakan selama proses pertukaran dan sinkronisasi LSDB. Nah, di sini itu ada 3 proses. Yang pertama itu ada decide first router, yang kedua itu ada exchange DBD, dan yang terakhir ada send an LSR. Nah, yang pertama di sini ada penjelasan mengenai decide first router. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pada status X start, di sini dua buah router akan memilih router mana yang mengirimkan paket DBD terlebih dahulu. Nah, router yang memiliki router ID yang lebih tinggi, dia akan menjadi router yang lebih dulu mengirimkan paket DBD selama status pertukaran. Nah, di sini
R2 itu memiliki router ID yang paling tinggi, sehingga dia akan menjadi router pertama yang mengirimkan paket DBD. Nah, yang kedua itu ada Exchange DBD. Tolong itu yang bagian kedua, Exchange DBD. Nah, di sini untuk Exchange DBD adalah pertukaran DBD. Jadi untuk di status exchange atau pertukaran, dua buah router ini ketika melakukan pertukaran paket DBD lebih dari satu. Nah, paket DBD ini berisi informasi tentang entry header LSI yang muncul di LSDB router. Nah, entry ini bisa berisi tentang informasi mengenai link ataupun tentang jaringan. Nah, setiap LSA ini terisi berisi informasi tentang tipe link tautan, status link tautan, kemudian alamat router ataupun biaya dari tautannya, dan juga urutan angka. Nah, router ini menggunakan urutan angka untuk menentukan informasi status tautan yang diterima, yang paling terbaru lebih jelasnya. Nah, di bawah sini ada visualisasi terkait R2 yang mengirimkan paket DBD ke router satu. Ketika router satu menerima DBD, dia akan menunjukkan beberapa aksi. Yang pertama itu, R1 ini dia mengetahui resep dari DBD menggunakan LSX paket. Nah, kemudian yang kedua, di sini R1 mengirimkan paket DBD kembali ke R2 setelah mengisi informasinya. Nah, yang ketiga, di sini R2 sudah mengetahui informasi mengenai R1. Nah, yang ketiga itu ada send an LSR atau mengirimkan sebuah LSR. Tolong yang ketiga, send an LSR. Nah, untuk yang ketiga di sini R1 akan membandingkan informasi yang diterima dengan informasi yang dimilikinya sendiri. Nah, jika paket DBD itu memiliki status tautan yang sekarang itu lebih dari satu, router itu akan bertransisi menjadi loading state atau status memuat. Nah, untuk contohnya di bawah ini, router satu itu baik, di sini saya lanjutkan kembali terkait step yang ketiga, yaitu send an LSR. Jadi untuk step yang ketiga ini, R1 akan membandingkan informasi yang diterima bersamaan dengan informasi yang dimilikinya. Jadi jika paket DBD itu memiliki lebih dari status link yang sekarang, router itu akan bertransisi ke loading state atau status memuat ya. Jadi untuk contohnya ini, tolong scroll ke bawah sedikit. Jadi untuk contoh yang di bawah ini kan R1 itu mengirimkan LSR berdasarkan informasi terkait jaringan 172.16.60 di sini ya. Paket LSR berisi informasi mengenai jaringan 172.16.60. Nah, R2 kemudian merespon dengan informasi penuh, informasi lengkap terkait jaringan yang diminta oleh R1, yaitu ya 172.16.60. Jadi, R1 itu akan menerima lagi sebagai LSU, kemudian mengirimkannya sebagai LSE. Nah, R1 kemudian menambahkan status entry link yang terbaru ke dalam LSDB-nya. Nah, setelah LSR itu terpenuhi untuk router yang ditentukan, router yang dekat itu dianggap telah disinkronisasikan dalam keadaan full state atau status full. Nah, update terkait LSU itu hanya dikirimkan ke tetangga melalui beberapa kondisi yang bisa diikuti. Yang pertama itu adalah ketika perubahan itu diterima atau pembaruan update status pembaruan. Nah, setiap 30 menit. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai the need for a DR.
Ya, tolong itu. Jadi untuk kebutuhan akan DR, di sini kan ada pertanyaan, mengapa pemilihan DR atau Designated Router dan Backup Designated Router atau BDR itu diperlukan? Yang pertama itu di sini kan pada jaringan multi akses itu terdapat dua permasalahan utama dalam OSPF terkait proses flooding LSA. Nah, yang pertama itu adalah creation of multiple agencies. Nah, yang pertama ini terbentuknya terlalu banyak agensi, di mana pada jaringan Ethernet banyak router OSPF dapat saling terhubung melalui satu link yang sama. Jadi, jika setiap router membangun agensi dengan semua router lainnya, hal ini tuh sebenarnya tidak diperlukan atau justru tidak efisien. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan pertukaran LSA yang sangat banyak sehingga antar router dalam satu jaringan. Yang kedua itu ada extensive flooding of LSA. Nah, untuk yang kedua, ini terjadinya flooding LSA yang berlebihan. Nah, router yang berbasis link state akan melakukan flooding LSA setiap kali OSPF diinisialisasi atau ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Nah, proses ini itu dapat menjadi sangat besar dan membebani jaringan jika tidak dikendalikan. Nah, di sini untuk memahami permasalahan banyaknya agensi digunakan rumus berikut. Nah, di sini ada rumus terkait agensi, yaitu di sini rumusnya adalah N digambarkan sebagai sejumlah router dalam satu jaringan multi akses. Kemudian jumlah agensi yang terbentuk di sini adalah N dalam kurung N dikurang satu kemudian dibagi dua. Nah, sebagai contoh di sini tolong scroll ke bawah. Di sini ada terdapat 5 buah router di bawah sini ya. Nah, di sini kan terdapat 5 buah router yang semuanya terhubung pada satu jaringan Ethernet multi-akses. Maka tanpa mekanisme pengurangan agensi akan terbentuk 10 agensi. Berdasarkan rumus yang sebelumnya, jadi dia rumusnya seperti ini. 5, kemudian 5 dikurang satu lalu dibagi 2. Nah, 5 dikurang satu 4, kemudian 5 kali 4 20 bagi 2 10. Nah, jumlah ini mungkin terlihat kecil, tetapi akan meningkat sangat cepat seiring bertambahnya jumlah router. Nah, di sini sebagai ilustrasi, jika terdapat 20 router dalam satu jaringan multi-akses, maka akan terbentuk 190 agensi. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa membangun agensi dengan setiap neighbor bukanlah pendekatan yang efisien dalam jaringan OSPF. Nah, oleh karena itu diperlukan mekanisme seperti DR dan BDR untuk mengurangi kompleksitas tersebut. Nah, yang selanjutnya 1.3.6 terkait LSA flooding with DR atau flooding LSA dengan DR. Nah, di sini peningkatan jumlah router yang signifikan itu akan secara langsung meningkatkan jumlah LSA yang dipertukarkan antara router. Proses flooding LSA ini dapat memberikan dampak besar terhadap kinerja OSPF. Nah, di sini untuk memahami perbedaannya, yang pertama itu di sini ada flooding LSH. Nah, di sini juga ada video terkait gambaran mengenai flooding LSH. Nah, untuk flooding LSH ini sendiri adalah untuk memahami permasalahan flooding LSA yang berlebihan. Nah, bayangkan sebuah kondisi di mana satu router, misalnya di sini R2 itu mengirimkan sebuah LSA. Kemudian peristiwa ini akan memicu setiap router lain untuk juga mengirimkan LSA mereka masing-masing. Selain itu, setiap LSA yang diterima juga memerlukan acknowledgement atau konfirmasi penerimaan. Nah, meskipun hal ini tuh tidak selalu terlihat dalam ilustrasi di video kali ini, jadi jika setiap router dalam jaringan multi akses itu harus melakukan flooding dan memberikan acknowledgement terhadap semua LSA ke seluruh router lain dalam jaringan yang sama, maka lalu lintas jaringan akan menjadi sangat padat dan tidak teratur. Nah, yang kedua ada LSA dan DR. Yang kedua, nah di sini tuh merupakan solusi untuk mengatasi banyaknya agensi dan flooding LSA pada jaringan multi akses adalah dengan menggunakan DR atau Designated
router. Nah, di sini pada jaringan multi-akses, OSPF itu akan memilih satu DR yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan distribusi LSA, baik yang dikirim maupun diterima. Nah, selain itu, di sini juga terdapat BDR atau Backup Designated Router yang akan mengambil alih jika DR mengalami kegagalan. Nah, router lain di sini kan ada informasi mengenai router lain dalam jaringan ini disebut sebagai Drother, yaitu router yang bukan DR maupun BDR. Nah, sini. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa DR itu hanya untuk penyebaran atau dissemination LSA. Nah, untuk proses forwarding paket lainnya itu router tetap menggunakan next hop terbaiknya yang terdapat pada routing table. Nah, jadi dengan adanya DR, proses flooding LSA itu menjadi lebih terkontrol dan efisien sehingga mencegah terjadinya lalu lintas jaringan yang kacau akibat pertukaran LSA yang berlebihan. Nah, yang selanjutnya eh di 1.4.1 terkait pelajaran mengenai modul kali ini, apa yang kita pelajari eh, untuk modul 1 yaitu Single Area OSPF Konsep atau konsep Single Area. Nah, di sini yang pertama itu ada fitur dan karakteristik OSPF. Nah, OSPF sendiri itu adalah Open Source Path First yang dimana merupakan protokol routing berbasis link state yang dikembangkan sebagai alternatif dari protokol distance vector, yaitu Routing Information Protocol atau RIP. Nah, OSPF ini memiliki keunggulan dibandingkan RIP, terutama dalam hal konvergensi yang lebih cepat serta kemampuan untuk menangani jaringan dengan skala yang jauh lebih besar. Nah, OSPF ini menggunakan konsep area untuk meningkatkan skalabilitas jaringan. Dalam konteks ini, link dapat berupa interface pada router atau segmen jaringan yang menghubungkan dua router, termasuk jaringan sub seperti Ethernet LAN yang terhubung ke satu router atau informasi link set mencakup network prefix length, dan cost. Nah, jadi semua protokol routing menggunakan pesan untuk bertukar informasi routing. Pesan-pesan ini kemudian digunakan untuk membangun struktur data yang kemudian diproses menggunakan algoritma routing. Nah, dalam OSPF terdapat 5 jenis paket yang digunakan untuk pertukaran informasi. Yaitu yang pertama itu ada hello paket, kemudian ada database description, itu paket DBD. Yang ketiga ada link state request LSR atau paket LSR. Yang keempat ada link state update LSU paket. Kemudian di sini ada link state acknowledgement atau LSX paket. Nah, pesan OSPF ini juga itu digunakan untuk membangun dan memelihara 3 database utama. Nah, yang pertama itu agency database untuk membentuk neighbor table, kemudian yang kedua link state database LSDB membentuk topologi table, dan yang ketiga forwarding database membentuk routing table. Nah, router ini kemudian membangun topologi table menggunakan hasil perhitungan algoritma Dijkstra SPF yaitu Shortest Path First. Jadi algoritma ini didasarkan pada akumulasi cost untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam OSPF, cost ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Jadi, untuk menjaga informasi routing tetap konsisten, OSPF ini menjalankan proses link state hingga mencapai kondisi konvergen melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama itu membentuk agency dengan neighbor, kemudian menukar link state advertisement atau LSA, kemudian membangun link state database, yang keempat menjalankan algoritma SPF, dan yang terakhir memilih rute terbaik. Mungkin hanya itu saja terkait pelajaran yang bisa kita ambil dari modul ini. Selebihnya akan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Baik, untuk presentasi pada modul 1 sudah kami jelaskan secara subbab-subbabnya juga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video atau presentasi kami saat kami menjelaskan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.